Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Miss Lintang. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu materi psikologi pendidikan mengenai teori inteligensi. Sebelum ke teori inteligensi itu sendiri, istilah inteligensi ini sudah menjadi bahasa umum bagi masyarakat. Hanya saja, sebagian masyarakat menamakannya kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lain yang pada prinsipnya bermakna sama. Inteligensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Kecerdasan diukur melalui perilaku individu, interaksi, dan hasil antar pribadi. Kecerdasan sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemampuan untuk berpikir, memahami dan berpikir, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan keseluruhan kemampuan individu untuk bertindak secara sengaja dan rasional dalam suatu lingkungan. Kemudian, kita akan belajar mengenai istilah inteligensi. Nah, inteligensi ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara arti luas dan secara arti sempit. Nah, secara arti luas ini inteligensi yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengatur rumah tangga, dan belajar di sekolah. Nah, kemudian arti sempit dari inteligensi yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dalam arti 11-12 ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai istilah pengertian teori inteligensi atau inteligensi itu sendiri, kemudian kita akan membahas mengenai macam-macam teori inteligensi. Yang pertama yaitu ada teori general inteligensi. Nah, teori yang pertama adalah teori general inteligensi. Teori ini terdapat pada semua aspek inteligensi secara umum, dengan tingkat tertentu dalam sejarah inteligensi dalam psikologi. Sebagai contoh, bakat tertentu yang didapatkan sejak lahir. Nah, adapun karakteristik dari teori general inteligensi, yaitu berupa kemampuan umum yang telah dibawanya sejak lahir. Nah, kecerdasan itu dibawa dari gen ibu atau dominan gen ibu sekitar 40% sampai 60%. Ibu membawa 2 kromosom X, sedangkan ayah membawa kromosom X dan Y. Nah, banyak penelitian mengungkapkan intelektualitas serta aspek kognitif seseorang banyak tercetak dalam kromosom X. Karenanya, tidak mengherankan jika kemudian kecerdasan seorang anak banyak disangkut pautkan dengan sosok ibu. Jadi, ya, cerdas adalah sesuatu yang bersifat genetis. Kemudian, bersifat konstan. Pengertian konstan adalah segala sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah. Misalnya, hasil ulangan siswa disebut konstan jika dalam beberapa kali ujiannya mendapatkan nilai selalu tetap dan tidak berubah, tidak menjadi lebih baik ataupun tidak menjadi lebih buruk. Kemudian juga ada digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat individu dan jumlahnya berbeda pada setiap individu. Kemudian lanjut, yang kedua ada teori spesifik inteligensi. Nah, teori yang kedua ini hanya terdapat pada beberapa faktor inteligensi atau untuk hal-hal tertentu saja. Sebagai contoh, inteligensi yang terdapat pada seseorang yang lebih unggul di beberapa inteligensi saja. Teori ini biasanya berhubungan dengan saraf otot, ingatan, latihan, serta pengalaman. Adapun karakteristik dari teori spesifik inteligensi ini sendiri itu adalah diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Nah, penelitian dari King College London berteori bahwa kepintaran karena faktor genetik membuat seseorang cenderung jenius. Dalam artian, lebih cepat menangkap materi meski dirinya tak perlu bersusah payah dalam belajar. Ya, memang ada orang-orang yang terlahir dengan otak encer. Jadi meskipun dia tidak memahami, tidak terlalu memperhatikan guru yang sedang mengajarkan, atau meskipun dia tidur di kelas, ngegame H-1 sebelum ujian, yang sering telat bangun, ribut, dan duduknya paling belakang, dia bisa tetap mendapatkan nilai tinggi dan tanpa strategi contek-menyontek. Namun, tidak sedikit juga saya mendengar cerita bahwa ada orang yang tidak hafal perkalian tapi lulus ITB. Ada orang yang tidak terlahir dari ibu dan ayah super jenius tapi bisa sekolah ke luar negeri. Banyak. Setelah ditelusuri ternyata mereka belajar keras, tak peduli sesusah apapun mata pelajarannya, tetap dipelajari, dan usaha itu yang membuat mereka pintar. Selain kaitannya antara kromosom X dengan tingkat kecerdasan yang sudah tadi saya bahas mengenai itu, banyak ahli yang meyakini kecerdasan merupakan faktor lingkungan dan kebiasaan. Anak bisa saja ber-IQ sedang walaupun ayah dan ibunya punya tingkat kecerdasan tinggi. Penyebabnya adalah faktor lingkungan dan nutrisi terbukti memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor genetik.
Artinya, meski anak memiliki kecerdasan tinggi, tapi akan sia-sia bila dia tidak mendapatkan stimulus serta asupan nutrisi yang tepat. Jadi, untuk jadi pintar tidak harus mempunyai orang tua yang jeniusnya seperti Einstein. Cukup berusaha, keep going, mau bagaimanapun progresnya, either you run or walk or crawl, keep moving. Karena orang pintar akan selalu kalah dengan orang yang mau berusaha. Kemudian, ada pula faktor spesifik. Faktor spesifik ini bervariasi dari satu kegiatan yang satu dengan yang lainnya dengan individu yang sama. Nah, kemudian ada juga jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang pada umumnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada teori kematangan. Nah, teori yang keempat ini, teori kematangan, merupakan teori yang meyakini bahwa manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila setiap organ tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan optimal. Misalnya, apabila ada seorang individu yang belum bisa memecahkan masalah tertentu, maka itu artinya organ tubuh serta fungsi organ tubuh seseorang tersebut belum mencapai tingkat kematangan yang sesuai dengan yang seharusnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasanya tingkat kematangan ini berhubungan erat dengan umur atau usia seseorang. Kemudian yang keempat ada teori pembawaan. Teori yang ketiga ini adalah teori yang meyakini bahwa hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Namun, teori ini mempunyai batasan kemampuan seseorang dalam mengerjakan suatu hal yang ditentukan oleh pembawaan masing-masing. Pada dasarnya perbedaan akan tetap ada walaupun setiap orang menerima informasi, pelajaran, dan latihan yang sama. Kemudian yang kelima ada teori minat. Teori yang kelima ini adalah teori yang meyakini bahwa adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara atau proses yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Motif merupakan dorongan untuk suatu perbuatan yang dilakukan. Biasanya manusia terdorong untuk melakukan interaksi dengan dunia luar dengan mengeksplorasi dan lama-kelamaan akan timbul minatnya untuk sesuatu hal yang memang sesuai dengan minat individu tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir, teori kebebasan. Nah, teori ini adalah teori yang menekankan bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upayanya untuk mencapai masalah yang dihadapinya. Nah, kebebasan ini berarti bahwa minat tidak akan selalu menjadi syarat dalam perbuatan yang mengandung inteligensi. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai masalah dalam teori inteligensi. Nah, ada yaitu masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Misalnya, ada soal, mengapa api jika ditutup dengan selai karung bisa padam? Nah, soal itu ditanyakan kepada anak yang baru bersekolah. Kemudian, yang tentu saja ia belum mendapatkan materi mengenai materi api tersebut. Nah, ketika ia bisa menjawabnya dengan betul, maka jawaban itu disebut intelijen karena dia baru pertama kali menemukan soal seperti itu dan baru pertama kali juga mendapatkan masalah yang membahas tentang api tersebut. Nah, tetapi jika pertanyaan itu dijawab oleh anak yang baru saja mendapat pelajaran ilmu alam tentang api, hal itu tidak dapat dikatakan intelijen karena dia telah membahasnya, baru saja membahasnya. Itu bukan merupakan suatu hal yang baru bagi dia. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, kemudian ada lagi perbuatan intelijen ini sifatnya bertujuan. Tujuan maksudnya yaitu intelijen ini untuk mencapai tujuan yang hendaknya diselesaikannya. Untuk dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Ketika saudara kalian kehilangan ballpoint di suatu lapangan, bagaimana mencarinya? Cara mengambil buah kelapa di Lampung dengan memakai gal yang panjang, sedangkan di daerah Jawa pada umumnya dengan memanjat batangnya satu-satu. Itu. Nah, kemudian masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Nah, jika masalah tersebut mengandung tingkat yang membuat seorang tersebut kesulitan, maka dan ketika orang tersebut dapat melakukannya, melewati masalah tersebut, maka itu bisa disebut intelijen. Ada suatu masalah yang bagi orang dewasa sudah mudah memecahkannya, mudah memecahkan jawaban atau hampir tiada berpikir. Sedang bagi anak-anak harus dijawabnya dengan otak, tetapi jika anak itu bisa menjawabnya, maka itu disebut jawaban intelijen. Begitu. Kemudian ada lagi keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Apa yang harus Anda perbuat jika Anda lapar? Nah, kalau jawabannya saya harus mencuri makanan, tentunya jawabannya tidak intelijen.
Jadi masalah dalam teori intelijen itu juga harus dapat diterima oleh masyarakat, dapat dicerna oleh logika kita. Kemudian, dalam berbuat intelijen seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Maksudnya, pada waktu berpikir, tanggapan-tanggapan dan ingatan-ingatan yang tidak perlu harus disingkirkan. Ya, apa persamaan, misalkan apa persamaan antara jendela dan daun? Jawaban yang benar memerlukan daya mengabstraksi. Abstrak. Kemudian ada perbuatan yang intelijen bercirikan kecepatan. Proses pemecahannya relatif cepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Maksudnya, misalkan dihadapkan dengan soal, maka anak itu bisa menjawab dengan cepat, maka itu disebut intelijen. Nah, kemudian yang terakhir ada membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu. Nah, itu dia adalah beberapa materi tentang teori inteligensi. Ada pengertian teori inteligensi, macam-macam teori inteligensi, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam teori inteligensi. Seperti itu. Nah, kalau kita rangkum mengenai macam-macam teori inteligensi, yaitu yang pertama ada tadi teori general intelligence, yaitu secara umum kemampuan anak memiliki kesamaan dan karakteristik, misalnya berupa bakat yang dimiliki anak sejak lahir, yang bersifat konstan dan berbeda-beda setiap individu. Nah, kemudian yang kedua ada teori spesifik inteligensi, yaitu kemampuan berpikir anak yang didapatkan melalui latihan dan pengalaman yang anak pelajari dari lingkungannya. Jadi dari lingkungan general dari anak sejak lahir, spesifik inteligensi dari lingkungan. Kemudian yang ketiga ada teori pembawaan, yaitu pada dasarnya memiliki kesamaan dengan general inteligensi, yaitu sejak lahir. Namun, yang membedakannya yaitu setiap anak memiliki batasan-batasan sendiri dalam proses berpikir. Kemudian yang keempat ada teori kematangan, yaitu proses di mana kemampuan organ tubuh anak mengalami peningkatan secara optimal, baik aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Kemudian yang kelima ada teori minat, yaitu pada dasarnya inteligensi berkaitan erat dengan minat bakat anak. Oleh karenanya, anak didorong orang tua dan guru untuk melakukan eksplorasi atau pengamatan terhadap kemampuan berpikir yang dibutuhkan dalam diri anak. Misalnya, anak tertarik dengan olahraga, seni, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang jadi teori minat ini dorongan dari dibantu dorongan dari orang tua dan guru seperti itu. Jika yang terakhir ini bedanya teori kebebasan, yaitu dalam teori terakhir ini dapat disimpulkan bahwa anak dapat memilih bakat yang dirasa mampu mengembangkan inteligensinya. Jadi anak sudah bisa menentukan minat bakat dia sendiri. Gitu. Itu rangkuman dari saya mengenai materi pertemuan kita kali ini. Bye-bye.